Halo Newszone Mania, perkenalkan saya Deva dari Newszone Channel. Newszone Channel adalah sebuah saluran yang menyediakan berbagai macam konten video berupa info dan berita yang unik dan menarik yang ada di sekitar kita, seperti olahraga, teknologi, gaya hidup, dan lain sebagainya. Saya akan menemani perjalanan kalian dalam melihat tayangan yang akan membantu membuka wawasan dan menyegarkan hari Anda. Namun sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe dan menekan tombol lonceng supaya kalian tidak ketinggalan info-info menarik dari video-video kami selanjutnya. Have a nice day and goodbye. Halo Newszone Mania. Di dalam keseharian kita ada banyak sekali hal-hal yang menarik dan unik yang terkadang mampu mengundang gelak tawa. Entah itu berasal dari diri kita pribadi maupun orang lain. Nah, berikut ini macam-macam aksi kocak dari masyarakat zaman now yang berhasil kami rangkum dari brightside.me. Di antaranya adalah Number 1, Sloth the Worker. Masih ingatkah kalian dengan hewan yang satu ini? Beruang sloth atau kukang adalah salah satu spesies beruang bernama Latin Melursus ursinus yang berasal dari subbenua di India. Hewan yang terkenal akan geraknya yang sangat lambat tersebut memiliki popularitas yang cukup untuk membuat orang merasa kesal akan tingkahnya. Hal ini terbukti dengan dijadikannya ia sebagai karakter dalam dua film animasi yang berjudul Zootopia dan juga serial Ice Age. Bahkan saking populernya, ada juga seseorang yang suka dan begitu menjiwai karakter tersebut. Tuh, semoga nggak lambat juga ya kerjanya, Pak. Number 2, pilot santuy. Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita tidak lepas dari rutinitas dan aktivitas untuk memenuhi segala macam kebutuhan. Dari rutinitas tersebut, tentunya diperlukan adanya spesialis ahli yang mengerti betul cara kerja dari masing-masing bidang pekerjaan tersebut. Seperti halnya dokter, akuntan, masinis, pilot, dan lain sebagainya. Namun, apa jadinya apabila salah satu dari orang yang berprofesi pada bidang tersebut malah membaca buku panduan dasar yang seharusnya sudah hafal di luar kepala? Ya nggak apa-apa sih. Asal jangan bawa-bawa penumpang dulu kali ya. Hehehe. Number 3, emak-emak penyihir. Newszone Mania, ada salah satu pepatah yang mengatakan bahwa buku adalah jendela dunia. Namun tentunya itu bukan arti yang sebenarnya. It's just a metaphor, dude. Dalam setiap kesempatan, di setiap perpustakaan, pasti ada seseorang yang bertugas untuk menjaga tempat tersebut agar tetap bersih dan utuh. Seorang penjaga perpus atau pustakawan pada dasarnya memancarkan aura unik tersendiri yang menjadikannya lebih berwibawa. Wih, bawa buku. Wih, bawa mobil. Wih, bawa anak orang. Eits, kembali ke wibawa tadi, tentunya ada yang terkesan seram dan ada pula yang bersahabat. Namun, apa yang kalian pikirkan apabila menjumpai seseorang pustakawan yang berpakaian seperti ini? Kalau ini sih buat nakut-nakutin orang kali ya yang telat kembaliin buku. Jadi bingung juga kan kita mau pasang muka takut atau malah ketawa ya. Number 4, Daddy Sitter. Dalam kehidupan berumah tangga, ada banyak hal yang mesti dipersiapkan supaya nantinya tidak kacau di kemudian hari. Mulai dari kebutuhan sandang,
pangan, dan lain sebagainya. Selain itu, perlu diperhatikan pula kesiapan untuk tumbuh kembang anak-anak ke depan, supaya nantinya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mentang-mentang cari duit, beliin anak sembarangan. Baru pulang dimarahin, ngajak berantem. Kamu sih. Kembali ke permasalahan tadi. Peran orang tua tentunya sangat dibutuhkan, baik di saat senang maupun susah, di saat sibuk maupun tidak. Seperti yang terjadi pada keluarga berikut ini. Gak ada emak, bapak pun bisa ya. Ngomong-ngomong, tuh anak beneran bisa main game strategi perang ya, Pak? Let's just say I'm the boss. Nope. Number 5, Spider Invasion. New Zone Mania, di dunia ini ada beragam jenis fenomena yang terjadi di antara keseharian kita. Ada fenomena yang biasa hingga yang luar biasa. Entah itu yang terjadi secara alamiah maupun secara buatan. Beberapa ada yang masuk di akal, namun ada pula yang saking anehnya sampai bisa bikin kita jadi geleng-geleng kepala nih. Oke, lanjut. Di suatu tempat di planet bumi, terdapat sebuah fenomena sebuah rumah yang hancur berantakan. Sekilas, fenomena ini tampak biasa saja sih. Eits, tapi tunggu dulu. Ada sebuah tulisan God the Spider, yang artinya sang penulis telah mendapatkan seekor laba-laba yang barangkali telah masuk ke rumahnya. Waduh, nangkep laba-laba aja sampai ngancurin rumah segede itu. Emang laba-laba segede apa tuh? Oke, lanjut. Number 6, Save the Unicorn. Seperti yang kita ketahui, ada bermacam-macam jenis makhluk mitologi yang sampai saat ini keberadaannya masih dipertanyakan. Katakanlah itu adalah unicorn. Mitos tentang keberadaan makhluk yang berwujud kuda bertanduk ini telah menyebar dari sejak ratusan hingga ribuan tahun yang lalu. Namun, meski begitu, kepopulerannya masih berlanjut hingga pada masa sekarang ini. Bahkan, tak jarang jika makhluk ini pun seringkali muncul dalam film-film tentang kisah petualangan fantasi yang cukup memukau. Sehingga, mulai bermunculan beragam aksesoris menarik yang bisa digunakan, seperti yang satu ini. Di sebuah bagian belakang mobil mewah, terdapat sebuah stiker bentar, kok? Ya, itu sih bukan unicorn cabi, Bambang. Itu mah namanya badak. Wow. Nah, itulah tadi beberapa cuplikan sekilas tentang beragam tingkah kocak manusia zaman now. Silahkan share, like, and comment video ini apabila kalian menikmatinya. Dan jangan lupa subscribe, lalu klik pula tombol lonceng supaya kalian tidak ketinggalan info-info menarik dari video-video kami selanjutnya. Have a nice day and goodbye. Halo New Zone Mania, jumpa lagi dengan saya Deva dari New Zone Channel. Seperti yang kita ketahui, di dalam keseharian kita ada banyak sekali beragam jenis makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Entah itu berasal di darat, udara, maupun lautan. Beberapa dibekali dengan kemampuan untuk berlari kencang. Beberapa lainnya dapat terbang di angkasa atau katakanlah melesat dengan cepat di lautan. Nah, kira-kira apa saja ya jenis satwa-satwa tercepat yang ada di dunia? Oke, kalau begitu langsung kita bahas saja macam-macam hewan darat tercepat di dunia yang berhasil kami rangkum dari mongebay.co.id. Di antaranya adalah Number 1,
Australian Tiger Beetle. Di dunia ini, ada lebih dari ribuan spesies serangga yang masih eksis di muka bumi. Ada yang bergerak dengan cukup lambat, ada pula yang saking cepatnya seringkali mampu membuat kita jadi kesal akan tingkahnya. Meski begitu, pada kenyataannya, sekalipun tidak cukup cepat, kebanyakan dari spesies serangga mampu bergerak dengan cukup gesit. Sebut saja hewan yang satu ini. Pada awalnya, orang-orang di sana hidup dalam perdamaian. Namun, semuanya berubah ketika dia mulai terbang. Eits, tapi tenang nih Newzone Mania. Usut punya usut, ternyata tidak semua serangga bisa terbang kok. Seperti pada spesies yang satu ini. Kumbang harimau atau Cicindela hudsoni adalah spesies serangga tak bersayap yang berasal dari benua Australia. Namun, meskipun tanpa sayap, ternyata hewan mungil yang satu ini mampu bergerak dengan kecepatan yang luar biasa loh, yakni sekitar 12 km per jam atau setara dengan 170 kali panjang tubuh per detik. Waduh, kayaknya harus tetap waspada nih supaya nantinya nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. If I step on that squash on my wall, it's like painting my wall red. Number 2, Spiny Tail Iguanas. Newzone Mania, familiarkah kalian dengan hewan yang satu ini? Ya, itu adalah naga, tapi bukan itu yang saya maksud. Sudahkah kalian mengetahui jawabannya? Ya, benar, hewan ini adalah iguana. Nani? Iguana adalah salah satu spesies dari marga jenis kadal yang hidup di daerah tropis Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan Kepulauan Karibia. Hewan yang sosoknya mirip dengan naga di kisah-kisah fantasi ini dideskripsikan pertama kali oleh ahli hewan berkebangsaan Austria bernama Josephus Nicolaus Laurenti di tahun 1768. Panjang tubuh iguana dari panjang kepala sampai ekornya berkisar antara 1,5 hingga 1,8 meter. Ciri khas dari iguana adalah memiliki jambul seperti pada ayam jantan di bawah rahang mereka, serta deretan sisik membentuk duri besar di tubuh bagian atasnya yang berjejer dari leher hingga pangkal ekor. Selain itu, iguana juga memiliki organ tubuh mirip mata pada bagian atas kepalanya. Organ tersebut berfungsi untuk menganalisis cahaya di sekitarnya. Sedangkan untuk tubuhnya, iguana memiliki beberapa variasi warna, mulai dari hijau terang, hijau kecoklatan, hijau lumut, hijau kekuningan atau keabu-abuan, atau coklat karamel. Secara khusus, subspesies dari hewan ini dibagi menjadi 9 bagian, yang mana salah satunya adalah iguana ekor berduri. Iguana ekor berduri atau genus Tensaura adalah kadal tercepat di dunia reptil. Satwa kecil asli Amerika Tengah ini dikenal karena punggungnya yang runcing dan juga ekspresinya yang tenang saat diam. Seorang peneliti mencatat bahwa satwa ini mampu melesat hingga kecepatan 35 km per jam. Waduh, lumayan kencang juga ya ternyata. Bahkan lebih kencang dari kecepatan berkendara tetangga sebelah yang habis maling motor. Number 3, Antelope Pronghorn. Newzone Mania, kata apa yang terbesit di pikiran kalian ketika melihat sosok hewan yang satu ini? Yap, benar. Ini adalah antelope. Nani? Hewan mamalia yang satu ini. Dasar narator nakal, sukanya cari gara-gara. Diam. Oke,
Jadi, antelope adalah mamalia yang berbentuk menyerupai kambing, dengan tanduknya yang tegak lurus menghadap ke atas. Binatang yang mirip kijang ini, tetapi bukan kijang. Ya. Lagi pula, antelope juga termasuk jenis sapi yang... Tetapi bukan sapi. Alah. Oke, hewan ini sebenarnya merupakan anggota dari family Bovidae dan termasuk kategori hewan yang terancam punah. Nah, gitu dong. Oke, lanjut. Pada umumnya, antelope hidup secara berkelompok di wilayah terbuka dan berpindah-pindah untuk mencari makanan. Meskipun sebagian dari mereka hidup di wilayah yang lebih rindang, seperti pinggiran hutan di sepanjang semenanjung Afrika, Asia, dan Timur Tengah. Apabila ancaman bahaya datang, para betina lebih dahulu memberi tanda kepada kawanan antelope. Salah satu antelope merespon dengan melompat ke udara. Ia akan mengeluarkan suara yang keras seperti jeritan. Kemudian diikuti oleh kawanan antelope lainnya yang akan berlari cepat untuk menghindar. Kecepatan lari antelope melebihi kecepatan lari kebanyakan hewan, termasuk dari para predator pemangsanya. Ketika itu terjadi, beberapa antelope dapat berlari dengan kecepatan tertinggi hingga 89 km per jam, dengan tetap dapat mempertahankan konsistensi kecepatannya sepanjang jarak berkilo-kilometer. Kemampuan maraton antelope ini berguna untuk migrasi jarak jauhnya, yang membentang sejauh 483 km antara Upper Green River di negara bagian Wyoming hingga Taman Nasional Grand Teton di benua Amerika. Wow. Number 4. Cheetah. Newzonmania. Di dunia ini ada... apaan tuh? Oke, Newzonmania. Di dunia ini ada bermacam-macam hewan berkaki empat yang memiliki insting memburu yang luar biasa. Sebut saja harimau, singa, cheetah, dan lain sebagainya. Namun, tahukah kalian apa persamaan di antara ketiganya? Sama-sama hewan berkaki empat. Ya, maksud saya persamaan yang lain. Baik harimau, singa, maupun cheetah, mereka termasuk dalam kategori marga kucing. Give me your hand, come on. Good. Namun, tahukah kalian siapa di antara mereka yang tercepat? Yang jelas, bukan si Naruto. Jika ada kompetisi lari di dunia satwa, maka cheetah atau Achinonyx jubatus akan mendominasi kategori pelari tercepat atau sprinter. Kucing besar ini adalah hewan darat tercepat jarak pendek yang mampu berlari hingga di atas 100 km per jam. Seekor cheetah dari Cincinnati Zoo bernama Sarah telah tercatat berlari 100 meter hanya dalam 6,13 detik. Manusia tercepat, pelari Usain Bolt, dapat menempuh jarak yang sama dalam 9,68 detik. Jadi, bayangkan saja apabila hewan ini sampai mengejar Anda dengan kecepatannya yang luar biasa, lalu diiringi suara mengaumnya yang sangat mengerikan. Oke, Newzonmania. Itulah tadi beberapa cuplikan sekilas tentang beragam satwa darat tercepat di dunia zaman now. Silahkan share, like, dan komen video ini apabila kalian menikmatinya. Dan jangan lupa subscribe. Lalu klik pula tombol lonceng supaya kalian tidak ketinggalan info-info menarik dari video-video kami selanjutnya. Have a nice day and goodbye. Halo Newzonmania, jumpa lagi dengan saya Deva dari Newzon Channel. Seperti yang kita ketahui,
ada lebih dari ribuan spesies ikan yang tersebar di hampir seluruh penjuru lautan di bumi. Keelokannya yang sangat indah dan beragam seringkali membuat kita merasa terpukau. Namun, tahukah kalian bahwa di balik itu semua, ternyata beberapa di antara mereka ada yang mampu bergerak dengan cukup cepat. Nah, kira-kira apa saja ya jenis satwa-satwa laut tercepat yang ada di dunia? Oke, kalau begitu, mari kita mulai bahas macam-macam hewan laut tercepat di dunia yang berhasil kami rangkum dari berbagai sumber. Di antaranya adalah Number 1, Killer Whale. Killer whale atau yang lebih dikenal dengan nama paus orca atau paus pembunuh adalah spesies mamalia laut yang keberadaannya dapat ditemukan di seluruh penjuru samudera, mulai dari kawasan yang dingin seperti Arktik dan Antartika maupun di kawasan bersuhu hangat di kawasan tropis. Eits, jangan salah, meskipun namanya terkesan seram, tapi paus ini tidak membunuh manusia kok. Paus pembunuh sebenarnya tergolong sebagai lumba-lumba. Namun karena ukurannya yang sangat besar dibanding lumba-lumba pada umumnya, banyak yang menyebutnya sebagai ikan paus. Bagaimana tidak, ukuran paus pembunuh dewasa mampu mencapai panjang hingga 8 meter dengan berat yang mencapai 7 ton atau setara 7.000 kilogram. Paus pembunuh merupakan pemangsa puncak di lautan, di mana sebagian besar mangsanya adalah ikan. Sementara kelompok lainnya memakan mamalia laut yang lain seperti singa laut, anjing laut, walrus, hingga paus besar. Di sisi lain, ikan ini juga mampu berenang dengan cukup cepat loh, yakni sekitar 55 km per jam. Berdiri di puncak rantai makanan, paus pembunuh merupakan hewan laut yang tidak memiliki predator dan bisa bertahan hidup hingga 80 tahun lamanya. Wow. Number 2, Mako Shark. Newzone Mania. Siapa sih yang tidak mengenal ikan yang satu ini? Ikan garang yang sering kali muncul dalam film-film menegangkan sebagai penyantap manusia, seperti Jaws, Deep Blue Sea, Open Water, Soul Surfer, dan masih banyak lagi lainnya. Bisa dibilang ikan hiu adalah premannya di lautan. Ikan hiu itu sendiri merupakan sekelompok ikan superordo. Susah. Superordo Selachimorpha. Dalam kerangka tulang rawan yang lengkap dan tubuh yang ramping, mereka bernafas dengan menggunakan 5 insang di samping, atau terkadang bisa 6 atau 7, tergantung pada jenis spesiesnya. Selain itu, ikan hiu mempunyai tubuh yang dilapisi kulit, dermal denticles, yang berfungsi untuk melindungi kulit mereka dari kerusakan dari luar, gangguan parasit, serta menambah dinamika air di sekitar tubuhnya. Ikan hiu itu sendiri ada beragam jenisnya, namun diantaranya ada yang bergerak sangat cepat. Siapa lagi kalau bukan hiu mako? Karnivora laut yang satu ini mampu berenang hingga kecepatan 76 km per jam. Ikan hiu mako dewasa akan mencapai ukuran hingga 4 meter dengan berat mencapai 135 kg. Sedangkan untuk hiu mako betina, ia memiliki bobot yang lebih berat lagi, yakni sekitar 150 kg. Wow, aku tercengang. Oke, lanjut. Number 3, Pilot Whale. Newzone Mania masih dalam pembahasan tentang hewan laut. Hewan yang... Bilang aja ikan. Ya oke. Ikan laut yang satu ini... bentar, tadi bahas apaan ya? Pilot. Hah? Apa? Pilot. Woi, bukannya tadi bahas tentang ikan kok malah jadi... Paus pilot, bukan pulpen pilot.
Oke, bilang dong dari tadi. Bang, mukamu kayak pilot. Hah? Apa lu bilang? Oke, lanjut. Ya, New Zone Mania. Masih bersama narator kesayangan Anda. Seperti yang telah kita semua ketahui, di dalam kehidupan laut ada beragam jenis ikan yang hidup dengan caranya masing-masing. Ada yang berkemampuan untuk melarikan diri, dan ada yang dikaruniai dengan senjata mematikan, atau yang bisa bergerak dengan cepat. Salah satunya adalah pilot whale, bernama Latin Globicephalamilas. Oke, pilot whale atau paus pilot adalah spesies lumba-lumba besar yang ada di lautan. Ada dari jenisnya yang bersirip panjang dan ada pula yang bersirip pendek. Pilot whale mendapatkan nama mereka dari kepercayaan asli bahwa ada pilot atau individu yang memimpin dalam kelompok mereka. Spesies ini juga mendapat julukan paus pothead di beberapa tempat karena beberapa bentuk kepalanya yang mengingatkan para pemburu paus awal akan panci masak yang berwarna hitam. Di sisi lain, seekor pilot whale bisa berenang dengan kecepatan hingga 76 km per jam dan menyelam hingga kedalaman mencapai 500 meter. Hewan ini sebenarnya tidak berbahaya karena ia menyantap cumi, gurita, ikan kecil, dan makhluk laut lainnya yang berukuran mini. Number 4. Yellowfin Tuna. New Zone Mania. Adakah di antara kalian yang pernah mencoba olahan masakan laut yang satu ini? Ikan madidang atau tuna sirip kuning atau Tunus albacaris adalah jenis ikan pelagis besar yang mengembara di lautan tropika dan ugahari di seluruh dunia. Ikan ini merupakan salah satu jenis tuna yang terbesar, meski masih kalah besar jika dibandingkan dengan tuna sirip biru dan tuna mata besar. Madidang juga merupakan ikan tangkapan samudera yang penting karena bernilai ekonomi tinggi. 500. Tunggu dulu, aku akan tambah 1.000 lagi untuk itu. Nah, aku akan memberikanmu $1 juta untuk itu. Madidang dewasa memiliki tubuh yang berukuran besar dengan panjang dari ujung moncong hingga ujung percabangan sirip ekor mencapai 195 cm. Madidang dapat mencapai berat lebih dari 300 pon atau sekitar 136 kilo. Namun, meski begitu, kalian mungkin tidak menyangka kalau jenis ikan tuna yang satu ini termasuk hewan yang bisa berenang dengan sangat cepat. Yellowfish tuna sendiri bisa menempuh perjalanan dengan kecepatan 80 km per jam. Ia biasanya hidup di daerah tropis dan subtropis di sekitar Samudra Hindia, menghabiskan 85% waktunya di kedalaman air, hingga pada titik 1160 meter di bawah permukaan air laut. Waduh, tenggelam dong. Number 5. Marlin Fish. New Zone Mania. Apa yang muncul di benak kalian ketika mendengar tentang ikan? Makanan enak yang ditumis? Makanan enak yang dibakar? Atau Now I'm gonna call the police. No, please don't call the police. Okay, call an ambulance. I'm a doctor. This man is my patient. ya, pastinya sesuatu yang menggiurkan, bukan? Sebagai penikmat aneka olahan daging dan sayuran, secara tidak langsung tentunya kita memposisikan diri sebagai predator kalangan atas. Dasar predator nakal. Namun, meskipun sebagai penikmat, bukan berarti mangsa yang akan kita santap bisa didapat dengan mudah loh. Seperti ketika kita ingin memancing ikan. Terkadang kita harus bersabar menunggu momen yang tepat. Namun terkadang kita harus ekstra hati-hati dalam menghadapi apa yang akan datang.
seperti pada kasus yang satu ini. Kenapa ini bisa terjadi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, pertama-tama mari kita coba mengenal apa itu ikan marlin. Ikan marlin adalah ikan dari famili Ichthyoporidae. Ia memiliki tubuh yang memanjang, moncong atau paruh seperti tombak, dengan sirip punggung kaku yang memanjang ke depan, yang berbentuk menyerupai jambul. Mereka adalah ikan yang populer di daerah tropis atau di wilayah perairan Atlantik. Ketika berenang, ikan marlin mampu bergerak hingga kecepatan sekitar 80 km per jam, yang biasanya disertai dengan lompatan. Panjang ikan marlin bisa tumbuh hingga mencapai 5 meter, dengan beratnya yang mencapai 818 kg. Dengan tubuh besar dan bobot yang berat, namun tetap bisa bergerak cepat. Ya, wajar sih kalau ikan ini punya tenaga yang luar biasa untuk menghadapi berbagai ancaman dari luar atau cuma sekedar iseng lubangin kapal yang lewat. Tunggu, lantas siapa yang memainkan tombol lampu? Jangan nakal ya. Number 6, sailfish. Newzone Mania. Tidak bisa dipungkiri, hewan laut yang selama ini sering digambarkan mampu berenang dengan cepat adalah ikan. Halo. Tapi tahukah kalian bahwa ternyata hiu bukanlah hewan laut yang tercepat loh. Usut punya usut, tahta ikan yang berenang paling cepat di lautan adalah ikan sailfish atau ikan layar. Adalah pembalap tercepat di lautan. Ikan sailfish terkenal sebagai ikan yang paling sulit untuk ditangkap. Bagaimana tidak? Dengan badan yang kaku, lurus, dan meruncing, serta sirip ekornya yang menyerupai gunting, tak peduli di keadaan air yang hangat maupun yang dingin, seekor sailfish mampu berenang dalam waktu yang lama dengan kecepatan konstan hingga mencapai 70 mil per jam atau setara dengan 113 km per jam. Dengan tingkat pertumbuhannya yang dapat mencapai 1,5 meter dalam 1 tahun. Pergerakan cepatnya ini disesuaikan dengan kemampuan menggerakkan otot ekornya yang kuat dengan sangat cepat, yakni sekitar puluhan hingga ratusan kali ke arah depan dan belakang. Selain itu, kemampuan sailfish untuk menggerakkan sirip punggungnya yang lebar dalam waktu cepat membantu mengurangi efek tarikan dan mengurangi resistensi terhadap pergerakannya, yang mana tulang punggungnya pun sangatlah fleksibel untuk menambah daya dorong tubuhnya ketika berenang. Waduh, gimana nih Newzone Mania? Ada yang mau coba balapan renang nggak ya? Are you challenging me? Maybe. Oke, Newzone Mania, itulah tadi beberapa cuplikan sekilas tentang beragam hewan laut tercepat zaman now. Silahkan share, like, dan komen video ini apabila kalian menikmatinya. Dan jangan lupa subscribe, lalu klik pula tombol lonceng supaya kalian tidak ketinggalan info-info menarik dari video-video kami selanjutnya. Have a nice day and goodbye! Halo Newzone Mania,
Jumpa lagi dengan saya Deva dari New Zone Channel. Seperti yang kita ketahui, ada beragam jenis makhluk hidup yang eksis di sekitar kita, entah itu yang berada di darat maupun di lautan. Namun hanya ada satu spesies di planet ini yang mampu terbang bebas di angkasa. Ya, siapa lagi kalau bukan hewan yang satu ini? Burung atau unggas adalah kelompok hewan vertebrata atau bertulang belakang yang memiliki bulu dan sayap. Klasifikasi ilmiah dari burung itu sendiri pertama kali dikembangkan oleh dua ahli biologi bernama John Ray dan Francis Willoughby pada tahun 1676 dalam edisi Ornithologiae. Kemudian di tahun 1758, seorang peneliti bernama Carolus Linnaeus mengubah klasifikasi tersebut dengan menggunakan sistem unik miliknya sendiri yang mengelompokkan spesies menurut kesamaan sifat fisik yang mereka miliki. Sistem unik inilah yang kemudian dijadikan pedoman sebagai tata nama biologi modern dan digunakan hingga pada masa sekarang ini. Oke, kalau begitu... Burungnya dikemanain, Bang? Hah? Kok? Penjelasan tentang spesies burung. Oh. Emang lu mikir apaan, Bang? Ah, enggak apa-apa kok. Dasar narator nakal. Oke, kembali ke permasalahan tadi. New Zone Mania, sebagai pengguna jasa layanan antar udara, seekor... Bilang aja burung. Ya, maksud saya itu, sebagai makhluk yang memiliki sayap, spesies burung atau unggas, ternyata tidak semuanya bisa terbang loh. Sebut saja ayam, penguin, burung unta, dan lain sebagainya. Secara umum, burung adalah hewan bersayap yang memiliki bulu dan bertulang belakang. Namun secara spesifik, burung itu sendiri memiliki beragam jenis dan bentuk yang sangat bervariasi. Mulai dari jenis burung kolibri yang mungil, hingga jenis burung unta yang lebih besar. Tak tanggung-tanggung, bahkan studi ilmiah menyatakan bahwa terdapat sekitar 8.800 hingga 10.200 spesies burung di seluruh dunia, di mana sekitar 1.500 jenis diantaranya dapat ditemukan di Indonesia. Nah, New Zone Mania, di antara semua jenis burung tersebut, beberapa ada yang mampu terbang dengan sangat cepat. Apa sajakah itu? Baik, kalau begitu, mari kita mulai bahas macam-macam hewan udara atau burung tercepat di dunia yang berhasil kami rangkum dari lorongperihal.blogspot.com. Di antaranya adalah Number 1, Mallard. Mallard atau itik kalung adalah spesies burung liar yang hidup secara berkelompok dan berkembang biak di lahan yang basah seperti hutan, danau, kolam, sungai, maupun di rawa. Mallard merupakan salah satu jenis unggas air yang berkembang biak dengan cara bertelur. Usut punya usut, ternyata spesies ini adalah nenek moyang utama dari hampir semua itik domestik yang ada saat ini loh. Bye, have a great time. Spesies burung ini tersebar luas di area wilayah subtropis seperti Amerika Utara, Eropa, Asia, Afrika, New Zealand, dan Australia. Adapun ciri-ciri utama dari mallard adalah memiliki bulu melingkar yang menyerupai kalung di lehernya. Seekor mallard jantan memiliki kepala berwarna hijau mengkilap dengan warna abu-abu pada bagian sayap dan perutnya. Sedangkan betinanya memiliki bulu yang berbintik kecoklatan. Pada musim bersarang, para mallard akan membentuk kelompok migrasi dan terbang kembali ke daerah asal mereka untuk berkembang biak dengan kecepatan maksimum yang dapat mencapai hingga 105 km per jam. Wah, lumayan kenceng juga ya. Number 2, Grand Winged Teal. New Zone Mania, hewan tercepat di dunia yang berikutnya adalah Grand Winged Teal.
Grand Winged Teal adalah bebek jenis terkecil yang tersebar luas di daerah utara Amerika Utara, kecuali di Kepulauan Aleutian. Nama ilmiahnya berasal dari bahasa Latin Anas carolinensis, yang artinya bebek dari California. Grand Winged Teal jantan memiliki kepala berwarna coklat kemerahan dan penutup mata berwarna hijau, serta sayap dan punggungnya berwarna keabu-abuan. Sedangkan si betinanya memiliki coklat yang lebih muda dengan buru seperti mallard. Grand Winged Teal biasanya hidup di lahan yang basah seperti rawa-rawa, dengan makanan utamanya seperti nabati atau rerumputan. Spesies bebek sepanjang 16 inci dengan berat rata-rata hingga 0,5 kg ini dapat terbang dengan cepat, baik dalam kawanan yang kecil maupun berkelompok. Grand Winged Teal akan berkumpul dan membentuk kawanan besar di luar musim kawin, dan terbang jauh menuju ke arah selatan dengan kecepatan maksimal hingga 109 km per jam. Number 3, Eider Duck. Oke, masih dalam famili bebek, burung yang... Aduh, kok bebek lagi, Bang? Yah, emang dari sononya atuh. Sungguh jawaban yang sangat memuaskan. Woi. Oke, New Zone Mania. Burung tercepat berikutnya yang akan kita bahas adalah Eider Duck. Eider Duck atau bebek eider adalah spesies bebek terberat dan terbesar di antara semua jenis bebek yang ada di kawasan Eropa dan Amerika Utara. Nama ilmiahnya berasal dari kata Yunani kuno yang berarti tubuh dan erion dari wol dengan bahasa Latin millissimus yang berarti sangat lembut. Seekor eider duck jantan memiliki bulu tubuh yang berwarna anggun, hitam dan putih di sekujur tubuhnya dengan bentuk pola yang unik di bagian kepalanya. Sedangkan betinanya berwarna lebih hitam kecoklatan, memiliki bulu dan warna tubuh yang nampak menawan, membuat eider duck seringkali dijadikan sebagai target perburuan ketika musim migrasi tiba. Jangan salah. Meskipun demikian, eider duck itu sendiri mampu terbang dengan kecepatan hingga 113 km per jam loh. Mereka biasanya berkembang biak di beberapa daerah beriklim di utara dan akan bermigrasi pada musim dingin menuju ke arah selatan yang lebih hangat. Number 4, Canvasback Duck. New Zone Mania, di dunia ini ada... Halah, palingan bebek lagi. Ya, tenang aja. Kali ini bakal bahas spesies burung yang lain kok. Nah, gitu dong, Bang. Sekali-kali coba spesies burung bebek yang lain. Astaga, dasar narator nakal. Oke, lanjut. Canvasback Duck atau Attita valicineria adalah spesies bebek menyelam terbesar yang ditemukan di Amerika Utara. Dinamakan kanvas karena bentuk tubuhnya yang berwarna putih bersih, mirip seperti kanvas. Halus sekali. Jenis bebek ini dapat ditemui pada musim dingin di Atlantik Amerika Selatan. Canvasback juga dapat menyelam saat mencari makanan seperti biji-bijian, tunas, daun, umbi akar, siput, dan larva serangga. Canvasback memiliki kepala yang khas dengan leher panjangnya yang anggun. Untuk canvasback jantan memiliki warna kehitaman mulai dari paruh, kepala hingga bagian ekor dengan pengecualian lehernya yang berwarna merah. Sementara punggung dan kakinya berwarna abu-abu kebiruan dengan sisi belakang dan perutnya berwarna putih halus yang menyerupai anyaman kanvas. Di sisi lain, canvasback betina juga memiliki paruh hitam, kepala dan leher berwarna coklat muda.
hanya saja dengan gradasi ke dada dan punggung yang lebih berwarna kecoklatan. Habitat pengembang biakan canvasback adalah di lubang padang rumput Amerika Utara. Sarang besar dibangun dari tumbuh-tumbuhan di rawa-rawa dan berjajar di bawah. Sayangnya, hilangnya habitat bersarang telah menyebabkan populasi mereka menurun. Canvasback biasanya bermigrasi untuk mengambil pasangan baru setiap akhir tahun pada musim dingin, menuju ke Teluk Samudra Pasifik dengan kecepatan maksimum sampai dengan 116 km per jam. Wah, gawat nih, udah pada jenuh kali ya lihat bebek. Boring. Oke, kalau begitu kita beralih aja ke spesies lainnya. Number 5. White Rumped Swift. Newsomania, burung tercepat berikutnya adalah... Burung apa ya? Iya, burung terbang lah, masa burung. Duh, emosi saya. Oke, lanjut. Oke, Newsomania. Seperti yang sudah saya singgung tadi, burung tercepat selanjutnya adalah White Rumped Swift. White Rumped Swift atau burung walet putih berbulu adalah spesies burung berkaki pendek dari famili Swift. Spesies dengan panjang 14-15,5 cm ini memiliki tubuh yang ramping, berbulu gelap dan memiliki ekor berwarna putih yang bercabang. Seperti kebanyakan spesies Swift pada umumnya, White Rumped Swift biasanya menempel pada permukaan yang vertikal, seperti di ranting atau di dahan pohon. Mereka tidak pernah menetap dengan sukarela di tanah dan menghabiskan sebagian besar hidup mereka di udara. Populasi White Rumped Swift tersebar luas di hampir seluruh benua Eropa bagian selatan dan juga di Afrika. Sekali terbang, White Rumped Swift mampu menempuh jarak puluhan kilometer dengan kecepatan maksimum hingga 124 km per jam. Widih, lumayan kenceng juga ya. Sebagai perbandingan, inilah gambaran roller coaster yang kecepatannya mencapai 80 km per jam. Number 6. Red-breasted merganser. Red-breasted merganser adalah salah satu jenis bebek yang sering ditemui di perairan tawar, seperti di danau dan di sungai. Hewan ini mampu menyelam dan berenang di bawah air, di mana biasanya mereka memakan ikan, katak, hingga serangga-serangga air. Ayo Sia. Ayo Sia dimarahin mama. Ayo Sia. Ayo. Ayo. A few moments later. Nani? Omae wa mou shindeiru. Sedangkan populasinya tersebar di seluruh daerah di Amerika Utara, Greenland, hingga ke benua Eropa dan Asia. Seekor Red-breasted merganser dewasa memiliki panjang sayap 51 hingga 62 cm dengan lebar sayap 70-86 cm. Ia memiliki ciri khas yang terlihat pada bulu di bagian kepalanya. Red-breasted merganser jantan memiliki kepala yang berwarna hijau gelap, leher putih dengan dada berkarat dan punggung hitam, dengan bagian bawahnya yang berwarna putih. Sedangkan betinanya memiliki kepala berkarat dan tubuh keabu-abuan, namun tidak memiliki kerah putih dengan pet sayap putih yang lebih kecil. Seekor Red-breasted merganser mampu terbang dengan kecepatan yang luar biasa. Bahkan dalam sebuah penelitian menyebutkan bahwa pergerakan migrasi dari bebek tercepat yang pernah dicatat jatuh pada seekor Red-breasted merganser yang mencapai 129 km per jam dengan kecepatan tertinggi hingga 161 km per jam ketika ia sedang dikejar oleh sebuah pesawat. Number 7. Spur-winged goose. Newsomania, burung tercepat selanjutnya adalah spur-winged goose. Spur-winged goose atau angsa bersayap spur merupakan salah satu jenis burung dalam famili Anatidae yang berkaitan dengan angsa dan bebek.
spesies angsa yang satu ini menghabiskan sebagian besar hidupnya di air dan juga pada lahan basah yang terdapat di seluruh sub-Sahara di benua Afrika. Sebagian besar tubuhnya berwarna hitam dengan wajah dan bercak sayap yang berwarna putih, sedangkan kaki-kakinya yang panjang berwarna merah muda. Ketika sedang mengudara, seekor spur winged goose mampu memacu kecepatan terbangnya hingga mencapai 142 km per jam. Boring. Oke, lanjut. Number 8, frigate bird. Ya, Newzonmania. Inilah burung tercepat nomor 3 di dunia. Siapa lagi kalau bukan frigate bird? Frigate bird adalah spesies burung asal Kepulauan Galapagos di Ekuador yang memiliki ciri khas unik berupa pundi-pundi di tenggorokannya yang dapat menggelembung seperti balon. Pundi-pundi tenggorokan tersebut berwarna merah dan hanya dimiliki oleh burung jantan saja, sedangkan yang betinanya tidak. Fungsi dari pundi-pundi tersebut adalah untuk mencari pasangan. Mereka akan mengembungkannya selama hampir 20 menit. Kemudian mengibas-ngibaskan kepalanya dari sisi ke sisi dan menggoyangkan sayapnya untuk memanggil sang burung frigate betina. Sang betina akan kawin dengan sang jantan apabila ia memiliki gelembung balon yang besar dan unik. Selama masa kawin, sang jantan akan menaruh sayapnya di balik mata sang betina. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa si betina tidak tertarik dengan burung frigate jantan lainnya yang memiliki gelembung balon yang lebih bagus. Waduh, ternyata burung frigate lumayan posesif juga ya. Number 9, speed. Lolo, kecepatan minggatnya berapa, Bang? Oh iya, lupa. Waduh, sepertinya kamu butuh cemilan, Bang. Hah? Kenapa emang? Lu rese kalau masih hidup. Woi. Oke, Newzonmania masih membahas tentang burung frigate tadi. Ketika terbang mengudara di angkasa, seekor burung frigate mampu melesat hingga kecepatan hingga 153 km per jam. Halah, masih lebih cepat siput andalan saya, Bang. Dan pemenangnya adalah Rocky. Number 9, spine-tailed swift. Ya, Newzonmania, inilah runner-up kita sebagai burung tercepat di dunia. Dialah spine-tailed swift. Spine-tailed swift atau Hirundapus caudatus, Hirundapus caudatus, Hirundapus caudacutus atau Hirundapus caudacutus adalah spesies burung yang berkaki pendek yang biasanya menempel di permukaan yang vertikal dan bersarang di celah-celah batu karang, di tebing, atau di lubang pohon. Mereka hampir tidak pernah berada di tanah dan lebih memilih untuk menghabiskan sebagian besar hidup mereka di udara. Seekor spine-tailed swift dapat terbang hingga kecepatan 171 km per jam atau setara dengan 2 kali kecepatan roller coaster yang ada di Dufan. Tada! Number 10, Peregrine Falcon. Newzonmania, akhirnya sampailah kita ke puncak segmen dengan menyambut burung yang paling gesit di planet ini. Burung apakah itu? Mari kita sambut dia, burung Peregrine Falcon. Peregrine falcon adalah burung jenis alap-alap yang bernama latin Falco peregrinus. Burung ini hidup di bagian utara Amerika dan dikategorikan ke dalam salah satu spesies bird of prey atau burung-burung pemangsa. Burung ini pertama kali dideskripsikan oleh Marmaduke Tunstall di tahun 1771 dalam bukunya yang berjudul Ornithologia Britannica.
Dalam keadaan normal, Peregrine Falcon bisa mencapai kecepatan hingga 320 km per jam, menobatkannya sebagai hewan yang tercepat di dunia. Bahkan dalam studi Flight Peacekeepers yang dilakukan terhadap burung ini oleh Ken Franklin pada tahun 2005 menunjukkan bahwa Peregrine Falcon mampu mencapai kecepatan maksimum hingga pada titik 389 km per jam. Waduh, dahsyat sekali bukan? Sebagai perbandingan nih, roller coaster tercepat di dunia yang ada di Uni Emirat Arab saat ini hanya mampu mencapai kecepatan 240 km per jam dalam kurun waktu 5 detik. Alright, we're here on Formula Rossa, the world's fastest roller coaster in the world. We're gonna get closer with water any second now. Here we go! Ta-da! Ya, New Zone Mania. Itulah tadi beberapa cuplikan sekilas tentang beragam burung tercepat di dunia zaman now. Silakan share, like, dan komen video ini apabila kalian menikmatinya. Dan jangan lupa subscribe. Lalu klik pula tombol lonceng supaya kalian tidak ketinggalan info-info menarik dari video-video kami selanjutnya. Have a nice day. Have a nice day and goodbye. Halo New Zone Mania, jumpa lagi dengan saya Deva dari New Zone Channel. Seperti yang kita ketahui, ada lebih dari ratusan jenis mobil yang tersebar di hampir seluruh penjuru dunia. Beragam bentuk dan fitur-fiturnya yang menarik, seringkali membuat kita merasa terpukau. Namun, meski begitu, ternyata harganya juga tidak kalah memukau loh. Mengakibatkan hanya orang-orang tertentu saja yang mampu untuk membelinya. Tak bisa dipungkiri bahwa di era yang maju seperti sekarang ini, mobil tidak hanya berfungsi sebagai alat transportasi, melainkan juga sebagai hobi mewah bagi para kolektor kalangan atas. Dasar kolektor nakal. Ketika akan membeli sebuah mobil, pastinya calon konsumen akan terlebih dahulu melihat spesifikasi dari kendaraan yang akan dibeli. Semua informasi mengenai detail kendaraan akan dikupas habis sebagai bekal referensi dalam menentukan jadi atau tidaknya untuk membeli. Nah, disitulah kadang Disitulah kadang calon pembeli akan menemukan istilah-istilah yang mungkin jarang didengar sebelumnya. Seperti halnya satuan yang digunakan untuk menunjukkan performa dari mesin kendaraan. Seperti PS, HP, CV, KW, dan lain sebagainya. Oke, New Zone Mania. Kalau begitu, mari kita coba mengenal macam-macam satuan tenaga dalam dunia otomotif yang berhasil kami rangkum dari berbagai sumber. Di antaranya adalah Number 1, PS. New Zone Mania. Banyak faktor yang dapat menentukan performa kendaraan, bobot kendaraan, dan lain sebagainya. Namun, tidak bisa dipungkiri kalau kebanyakan orang beranggapan bahwa yang menentukan bagus tidaknya suatu kendaraan adalah kecepatan dan daya tahan yang mampu dicapai oleh mesinnya. Ya, mungkin itu tidak salah sih. Namun, tahukah kalian bahwa hal tersebut tidak sepenuhnya benar? Apalagi kalau membandingkan dua kendaraan yang berbeda. Padahal ia memiliki spesifikasi yang ditulis dengan dua satuan yang berbeda. Misalnya seperti PS dan HP. Nah, kira-kira
apa yang muncul di benak kalian ketika mendengar nama istilah tersebut? Ya, itu emang PS, tapi bukan itu yang saya maksud. Bukan yang ini juga sih. Woi, New Zone Mania mungkin banyak yang muncul di benak kalian ketika mendengar istilah PS. Namun dalam dunia otomotif, PS adalah singkatan dari bahasa Jerman Pferdestärke, yang artinya kuat kuda atau kuda kuat, atau pokoknya yang berhubungan dengan kuda deh. Dasar narator kuda. Nakal. Istilah PS banyak dan umum digunakan di mobil-mobil pabrikan yang ada di benua Eropa. Satuan ini digunakan sejak akhir abad ke-19 di Jerman untuk menghitung daya kinerja mesin serta satuan metrik dari kekuatan sebuah mobil. Dari tenaga itulah, paling tidak calon konsumen bisa mengetahui seberapa besar kekuatan daya mesin sebuah mobil bisa bekerja. Atau mesti tidak selalu berpengaruh, satuan tenaga itu juga dapat digunakan untuk mengukur seberapa cepatkah sebuah mobil bisa melaju. Number 2, HP. New Zone Mania, kira-kira apa yang muncul di benak kalian ketika mendengar istilah tersebut? Waduh, iya sih HP, tapi bukan yang itu. Bukan yang ini juga. Ya, pastinya sesuatu yang berhubungan dengan tenaga atau daya tahan, bukan? Dasar narator nakal. Dalam dunia otomotif, berasal dari kata horsepower atau tenaga kuda. Istilah HP adalah satuan yang digunakan untuk mengisyaratkan kekuatan mesin pada sebuah mobil. Sebagai informasi, istilah HP atau horsepower pada awalnya digunakan untuk membandingkan performa antara mesin uap dengan kemampuan tarikan seekor kuda. Namun, lambat laun, satuan ini pun mulai diadopsi untuk mengukur daya keluaran dari piston, turbin, motor listrik, dan mesin lainnya. Kenapa ini bisa terjadi? Usut punya usut, hal ini bermula ketika seorang ilmuwan Skotlandia, James Watt, sedang mencoba membandingkan keefektifan mesin uap buatannya dengan seekor kuda. Ia menjelaskan bahwa seekor kuda memiliki kemampuan rata-rata dalam mengangkat beban seberat 550 pounds atau setara dengan 249,4 kg dengan jarak sejauh 30,48 cm dalam kurun waktu 1 detik. Nah, dari berat sebesar 505 pounds inilah yang kemudian dikalikan 60 detik, sehingga menghasilkan angka 33.000 foot-pounds atau sekitar 13,6 ton per menit. Selanjutnya, temuan inilah yang nantinya akan dijadikan landasan dasar dari ukuran 1 HP atau 1 TK dan digunakan sampai masa sekarang. Jadi, secara garis besar, dapat disimpulkan bahwa horsepower atau tenaga kuda adalah sebuah tenaga yang dapat dihasilkan oleh sebuah mesin dalam kurun waktu tertentu. Kalau dihitung secara rumus, maka nilai 1 HP sama dengan 745,7 watt. Kemudian jika kita Bang, udah bang, saya mulai mencium aroma-aroma tidak sedap dari tribun penonton. Boring. Oke. Kalau begitu, mari kita lanjut ke poin yang berikutnya. Number 3, DK. DK yang berarti daya kuda merupakan terjemahan dari horsepower. Jadi, bisa dikatakan kalau istilah HP dari horsepower, TK dari tenaga kuda, atau DK dari daya kuda adalah sama-sama dari kuda. Wow! Number 4, CV.
Ya, Newzone Mania, CV atau Kurikulum vitae. Ya, itu juga termasuk CV sih. Tapi bukan itu yang saya maksud. Dalam dunia otomotif, CV atau savoir-faire adalah istilah yang umum digunakan di Prancis untuk menentukan satuan daya dobrak dari sebuah mesin pada suatu mobil. Hanya saja memiliki sedikit perbedaan pada nominal satuannya, yang mana nilai 0,98 HP sama dengan 1 PS atau 1 CV. Perbedaan penghitungan ini sebenarnya menguntungkan di mata pabrikan. Sebagai contoh, sebuah mesin Volkswagen Golf R yang memiliki tenaga sekitar 296 HP sekilas akan memunculkan kesan angka yang janggal atau tanggung. Namun ketika menggunakan satuan PS atau CV, angka tersebut dapat berubah genap menjadi satuan 300 PS atau 300 CV. Sungguh angka yang menggiurkan, bukan? Hal ini sama seperti ketika kita melihat papan promo yang bertuliskan antara harga Rp300.000 menjadi Rp296.000. Nani? Omae wa mou shindeiru. Astagfirullahaladzim. Hati-hati. Yang bawa anak kecil. Number 5. BHP. Newzone Mania, apa yang muncul di benak kalian ketika mendengar istilah yang satu ini? Waduh, bukan itu yang... Woi. Oke, Newzone Mania. Jadi apa itu sebenarnya BHP? Bukan, yang benar adalah brake horsepower. Angka BHP ini biasanya paling kecil dibandingkan satuan lainnya karena pengukuran langsung di poros engkol. Sedangkan satuan lainnya diukur dari putaran roda. Kalau ada brosur spesifikasi yang mencantumkan BHP, maka jelas ia memiliki penjelasan spesifikasi yang paling bagus. Karena konon satuan inilah yang paling menggambarkan daya tenaga murni dari sebuah mesin. Hal ini dikarenakan BHP dihitung tanpa adanya loss power akibat kerugian gesekan ban, gearbox transmisi, dan lain sebagainya, sehingga menghasilkan hasil satuan nyata yang akurat dari kemampuan mesin itu sendiri. Number 6. PK. Newzone Mania, bicara tentang PK, tentunya kalian sudah tidak asing lagi, bukan? Dalam dunia otomotif, PK adalah singkatan bahasa Belanda dari Paardenkracht yang artinya, ya, sudah bisa ditebak, daya kuda alias horsepower juga. Namun, ada pula yang bilang bahwa PK itu adalah power kuda. Ya, nggak salah juga sih. Tapi secara garis besar, perhitungan antara PK dan PS adalah sama. Asal jangan disamakan dengan satuan PK yang biasa ditemui di pendingin ruangan alias AC ya. Karena kalau itu sih PK yang beda. Number 7. KW. Ya, Newzone Mania. Bicara tentang KW, tentunya kalian sudah tidak asing lagi dengan istilah ini, bukan? Kekuatan waria. Ngawur. Itu sih bukan KW, itu sih. Newzone Mania, bicara tentang otomotif, selain menggunakan satuan horsepower, ternyata kita juga bisa menghitung kekuatan mesin mobil dengan menggunakan satuan kW atau kilowatt. Meskipun jarang sekali ada yang menerapkannya. Pasalnya, perhitungan kW jauh di bawah satuan HP jika dikonversikan. Angka watt sendiri didapat dari hasil pembagian satuan energi atau joule dengan waktu tiap detik.
Meski lebih kecil, namun para ahli fisika dan matematika menilai bahwa ini adalah satuan paling standar untuk mengukur sebuah tenaga. Misalnya, 1 HP setara dengan 745,7 watt. Atau jika diubah dalam satuan kilo menjadi 0,74 kW. Artinya, mobil yang memiliki kekuatan 400 HP jika dikonversikan ke kW, maka akan menjadi 298 kW. Barangkali penurunan nilai satuan inilah yang seolah-olah menimbulkan efek mesin mobil yang kurang bertenaga di mata calon konsumen. Sehingga tak banyak negara yang menggunakan nilai satuan ini, terkecuali di benua Australia dan Afrika Selatan. Wow! Number 8. Torsi. New Zone Mania, bagi kalian yang sudah mengenal dunia otomotif, pastinya tidak asing lagi dengan istilah tersebut, bukan? Torsi adalah suatu gaya yang dibutuhkan untuk memutar sebuah benda pada titik porosnya. Keberadaan torsi ini memiliki arti yang begitu penting guna menggerakkan kendaraan bermotor, mulai dari keadaan diam sampai bergerak atau melaju. Besar kecilnya sebuah torsi yang ada pada mesin akan mempengaruhi percepatan perubahan letak suatu kendaraan dari titik satu ke titik yang lain. Torsi bisa juga disebut dengan ukuran dari tenaga yang dihasilkan oleh mesin kendaraan. Dari pengertian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka bisa kita tarik kesimpulan bahwa keberadaan torsi dan horsepower memiliki keterkaitan yang cukup erat. Horsepower diperlukan untuk menjaga laju kendaraan agar tetap kencang. Sedangkan torsi sangat dibutuhkan oleh mesin agar bisa bergerak. Sederhananya, apabila kita ingin menggerakkan sebuah mobil yang diam, maka akan dibutuhkan sebuah torsi yang besar dan sedikit daya horsepower. Begitu pula apabila kita ingin menambah kecepatan kita ketika sedang melaju kencang, maka akan membutuhkan sebuah torsi yang kecil dengan daya horsepower yang besar. Gimana nih New Zone Mania? Sudah mengerti penjelasan saya barusan? No. Oke, kalau begitu, mari kita ambil contoh yang lain. Katakanlah kita ingin menuang air ke sebuah gelas kosong dari botol termos yang berisi air. Maka akan membutuhkan lebih banyak usaha untuk mengangkat termosnya dengan sedikit tenaga dorong untuk mengalirkan airnya. Namun apabila air sudah mengalir, maka untuk mempercepat alirannya, niscaya dibutuhkan lebih sedikit usaha untuk menjaga posisi termos agar tetap stabil. Dan lebih banyak tenaga dorong untuk meningkatkan tekanan dari dalam termos, sehingga debit air yang keluar pun akan semakin besar dan cepat. Oke, New Zone Mania. Itulah tadi beberapa cuplikan tentang beragam istilah satuan tenaga dalam dunia otomotif zaman now. Silahkan share, like, dan komen video ini apabila kalian menikmatinya. Dan jangan lupa subscribe, lalu klik pula tombol lonceng supaya kalian tidak ketinggalan info-info menarik dari video-video kami selanjutnya. Have a nice day and goodbye!